Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan kita kali ini adalah tentang lafaz-lafaz yang masuk di dalam kategori dzaraf makan. Lafaz yang pertama kali kita bahas yaitu lafaz haitsu. Lafaz haitsu di sini biasanya diartikan dengan sekiranya atau sebagaimana atau di mana saja. Spesifikasi dari lafaz haitsu ini adalah yang pertama, lafaz haitsu di sini hukumnya dimabnikan dhammah. Selanjutnya, yang kedua, menurut pendapat jumhur, yaitu kebanyakan para ulama menyatakan bahwa di dalam penggunaannya lafaz haitsu di sini kebanyakan dimudhofkan kepada kalimat yang lain. Kemudian yang ketiga, terkadang lafaz haitsu di sini didahuluin oleh huruf jar ila atau min. Sehingga manakala dimasukin oleh ila atau min, maka lafaz haitsu di sini i'rabnya adalah majrur. Selanjutnya yang keempat, terkadang pula lafaz haitsu di sini diiringin oleh ma zaidah atau ma tambahan. Manakala nanti lafaz haitsu sudah diiringin dengan ma, sehingga nanti bentuknya akan menjadi haitsuma, maka di sini fungsinya berubah menjadi isim syarat, yang mana ini dapat menjazmkan kepada dua fiil sekaligus. Sekali lagi, yang pertama, lafaz haitsu di sini dihukumin mabni dhammah, jadi haitsu. Kemudian yang kedua, kebanyakan lafaz haitsu di sini selalu dimudhofkan. Ini menurut jumhurul ulama, kebanyakan para ulama. Kemudian yang keempat, terkadang lafaz haitsu di sini didahuluin oleh huruf jar ila atau min. Dan yang keempat, terkadang pula lafaz haitsu di sini diiringin oleh ma zaidah, sehingga bentuknya akan menjadi haitsuma. Setelah menjadi lafaz haitsuma, maka fungsinya berubah menjadi isim syarat yang dapat menjazmkan kepada dua fiil. Contohnya seperti lafaz waqtuluhum haitsu thaqiftumuhum wa akhrijuhum min haitsu akhrajukum. Waqtuluhum, dan hendaklah membunuh siapa kalian, hum kepada mereka. Maksudnya adalah kalian orang-orang muslim hendaklah membunuh kepada mereka orang-orang kafir. Haitsu sekiranya thaqiftumuhum, menemui siapa kalian orang-orang muslim, hum kepada mereka orang-orang kafir. Wa akhrijuhum, dan hendaklah mengeluarkan siapa kalian, hum kepada mereka orang kafir. Artinya mengusir, min haitsu akhrajukum, min haitsu dari sekiranya akhraju mengeluarkan siapa mereka orang-orang kafir, kum kepada kalian. Kita perhatikan pada lafaz haitsu yang pertama, kemudian lafaz haitsu yang kedua. Pada lafaz haitsu yang pertama, di sini tidak didahuluin oleh huruf jar, sementara yang kedua di sini didahuluin oleh huruf jar. Kedudukan masing-masing daripada haitsu di sini berbeda. Manakala haitsu yang pertama mahalnya mahal nasab sebagai maf'ul fi atau sebagai dzarfiyah. Sementara untuk lafaz min haitsu, haitsu yang kedua di sini i'rabnya adalah majrur karena memang dimasukin oleh huruf jar min. Namun secara lafaz kedua-duanya di sini sama-sama dimabnikan sehingga tanda i'rabnya tidak dapat ditampakkan. Lafaz haitsu di sini i'rabnya adalah nasab, namun karena harus mabni dhammah maka tanda nasabnya tidak dapat ditampakkan. Begitu juga dengan haitsu yang kedua, tanda jarnya tetap tidak dapat ditampakkan karena lafaz haitsu ini tetap dimabnikan dhammah. Sehingga manakala lafaz haitsu di sini di i'rab, haitsu yang pertama adalah ismun dzarfiyun.
Haitsu ini adalah termasuk isim dzaraf mabniun ala dhammi yang dimabnikan dhamma fi mahalli nasbin ala dzarfiyah al makaniyah yang dalam mahal nasab dia sebagai dzaraf makan, muta'alliqun bil fi'li waqtuluhum yang berhubungan dengan fiilnya yaitu lafaz waqtuluhum. Wa huwa mudhafun dan dia sebagai mudhaf, sementara jumlahnya taqiftumuhum ini sebagai mudhaf ilaihnya. Selanjutnya i'rab daripada haitsu yang kedua yang didahului oleh huruf jar. Min harfu jarrin mabniun ala sukuni, haitsu ismun dzarfiyun ini termasuk isim dzaraf mabniun ala dhammi yang dimabnikan dhamma fi mahalli jarrin majrurun bimin yang dalam keadaan jar dia dijerkan oleh huruf jar min. Wa huwa mudhafun dan dia juga sebagai mudhaf dan mudhaf ilaihnya adalah lafaz akhrajukum. Ini adalah contoh dari haitsu di dalam ayat Al-Qur'an. Selanjutnya contoh yang sederhana seperti lafaz qif. Haitsu Khalidun waqifun. Qif hendaklah berdiri siapa kamu. Haitsu sekiranya Khalidun adapun Khalid waqifun ialah berdiri. Atau makna yang lain, qif hendaklah berhenti siapa kamu. Haitsu sekiranya Khalidun adapun Khalid waqifun ialah berhenti. Di sini lafaz haitsu sebagai dzaraf makan yang mahalnya adalah mahal nasab sebagai maf'ul fi. Posisinya dia sebagai mudhaf. Sementara susunan jumlah ismiyah yaitu jumlah yang terdiri dari mubtada dan khobar ini sebagai mudhaf ilaihnya. Jadi manakala di i'rab sama dengan tadi yaitu haitsu ismun dzarfiyun mabniun ala dhammi fi mahalli nasbin ala dzarfiyah al makaniyah wa huwa mudhafun, Khalidun mubtadaun waqifun khabarul mubtada'i wal jumlatu minal mubtada'i wal khabari fi mahalli jarrin mudhafun ilaihi. Ini yang memang dimudhafkan kepada jumlah ismiyah. Kemudian contoh yang dimudhafkan kepada jumlah fi'liyah seperti lafaz waqaftu haitsu waqafa Khalidun. Waqaftu berhenti siapa saya, haitsu sekiranya waqafa berhenti Khalidun siapa Khalid. Atau makna yang lain, waqaftu berdiri siapa saya, haitsu sekiranya waqafa berdiri Khalidun siapa Khalid. Sama dengan di atas, haitsu di sini mahalnya mahal nasab sebagai maf'ul fi. Namun secara lafaz dia itu tetap dimabnikan dhammah. Sementara jumlah yang jatuh setelahnya yaitu susunan fi'il dan fa'il ini sebagai mudhaf ilaihnya. I'rabannya sama dengan yang di atas. Selanjutnya sebagaimana tadi telah dijelaskan bahwa ada kalanya haitsu di sini diiringin dengan ma zaidah sehingga bentuknya akan menjadi haitsuma. Dan ketika sudah berubah menjadi haitsuma, maka fungsinya berubah pula, yaitu dia akan berfungsi sebagai isim syarat yang mana di sini dapat menjazmkan kepada dua fiil sekaligus. Contohnya seperti lafaz wa haitsuma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Wahaitsuma dan sekiranya kuntum ada siapa kalian, fawallu maka hendaklah memalingkan atau menghadapkan siapa kalian wujuhakum kepada wajah-wajah kalian syatrahu ke hadapan Masjidil Haram atau ke arah Masjidil Haram. Di sini lafaz haitsu diiringin dengan ma zaidah, maka fungsinya di sini sudah berubah menjadi isim syarat. Oleh karena itu, dia menjazmkan kepada dua fiil. Fiil yang pertama adalah lafaz kana, kemudian fiil yang kedua adalah lafaz fawallu. Di sini jawab syaratnya diiringin dengan fa robitoh.
Namun tanda jazm pada kedua fiil ini semuanya tidak dapat ditambahkan, karena memang lafadz kuntum ini berasal dari kana dan antum. Kana ini masuk di dalam kategori fiil madi yang hukumnya mabni. Sementara lafadz wallu di sini juga termasuk fiil amar yang hukumnya juga mabni. Sehingga secara mahal dia itu semuanya dijazmkan, tetapi secara lafadz tanda jazmnya tidak dapat ditampakkan karena kedua fiil tersebut adalah termasuk fiil yang mabni. Sehingga manakala lafadz haitsuma di sini di i'rab, maka i'rabannya adalah haitsuma ismu syartin jazimun. Isim syarat jazimun yang dapat menjazmkan, mabniun ala sukuni yang dimabnikan sukun, fi mahallin nasbin ala dzarfiyah al makaniyah dalam mahal nasab sebagai dzaraf makan. Kuntum ini terdiri dari dua kalimat, yaitu kana wa ismuha wa huwa fi mahalli jazmin fi'lu syarti. Jadi kana dan isimnya di sini di dalam mahal jazm sebagai isim syarat daripada lafadz haitsu. Fawallu al-fa'u rabitatun li jawabi syarti. Fa di sini adalah fa robitoh untuk jawab syarat. Wallu dan lafadz wallu di sini adalah fi'lu amrin, merupakan fi'il amar, mabniun ala hadfin nuni yang dimabnikan dengan membuang huruf nun. Wal wawu fa'iluhu, dan waw di sini sebagai fa'ilnya. Wal jumlatu minal fi'li wa fa'ilihi fi mahalli jazmin jawabus syarti. Dan jumlah yang terdiri dari fi'il dan fa'ilnya di sini di dalam mahal jazm sebagai jawab syaratnya. Ini adalah penjelasan tentang haitsu, baik haitsu yang tidak diiringin dengan ma maupun haitsu yang telah diiringin dengan ma zaidah. Selanjutnya, lafadz yang masuk di dalam kategori dzaraf makan yang kedua di sini adalah lafadz huna. Spesifikasi daripada lafadz huna di sini adalah yang pertama, lafadz huna ini termasuk dari isim isyarah yang mengandung makna tempat dekat. Kemudian yang kedua, lafadz huna ini termasuk dari dzaraf makan yang ghairu mutasarrif. Artinya dia itu selalu menjadi dzaraf dan tidak menjadi kedudukan kalimat yang lain. Kemudian yang ketiga, hukumnya dia itu selalu dimabnikan sukun. Jadi huna di sini diakhirin dengan alif, dan alif tidak dapat menerima harkat sehingga dia sukun. Kemudian yang keempat, ada kalanya lafadz huna di sini dimasukin oleh hak tanbih. Hak tanbih itu adalah hak yang diletakkan di awal kalimat yang biasanya diperuntukkan untuk memberikan dorongan kepada orang yang mendengarkan untuk lebih memperhatikan terhadap suatu hal yang dimaksud. Kemudian yang kelima, terkadang lafadz huna di sini dimasukin oleh lamul ba'd. Artinya, untuk huna sendiri biasanya dipergunakan untuk tempat yang dekat. Namun setelah dimasukin oleh lamul ba'd, dia itu maknanya akan menjadi jauh. Kemudian yang keenam, terkadang lafadz huna di sini juga dimasukin atau didahulin oleh huruf jar ila atau huruf jar min. Ini adalah beberapa spesifikasi daripada lafadz huna yang masuk dalam kategori dzaraf makan. Contohnya seperti lafadz hal anta taskun huna au hunaka. Hal apakah anta adapun kamu, taskunu ialah tinggal siapa kamu, huna di sini, au hunaka atau di sana. Sebagai tambahan dari spesifikasi tadi, yaitu manakala huna di sini ditambah dengan kaf khitab, maka di sini maknanya jauh. Jadi jikalau huna di sini maknanya dekat, sementara kalau ditambah dengan kaf khitab di sini maknanya adalah jauh. Manakala ditambah dengan lam sehingga menjadi hunalika,
Maka maknanya di sini lebih jauh daripada hunaka. Apakah kamu tinggal di sini atau di sana? Lafadz huna dan hunaka di sini adalah sama-sama merupakan dzaraf makan yang i'rabnya dalam mahal nasab sebagai maf'ul fi. Sehingga manakala lafadz huna dan hunaka ini di i'rab akan menjadi huna ismu isyaratin, adalah termasuk isim isyarah. Dzarfu makanin yang juga masuk di dalam kategori dzaraf makan, mabniun ala sukuni, dimabnikan sukun, fi mahallin nasbin ala dzarfiyah al makaniyah, dalam mahal nasab sebagai dzaraf makan. Begitu juga dengan lafadz hunaka, i'rabannya pun sama, tinggal ditambah dengan kaf. Al kafu harfu khitabin lil bu'di. Kaf ini adalah huruf khitab yang menunjukkan makna jauh. Untuk lafadz huna dan hunaka, selanjutnya hunalika, ini untuk huna di sini boleh ditambah dengan hak tanbih. Sementara untuk hunaka dan lafadz hunalika di sini tidak boleh ditambah dengan hak tanbih. Kenapa? Karena hak tanbih di sini dipergunakan untuk makna dekat saja. Sementara lafadz hunaka dan lafadz hunalika dipergunakan untuk makna tempat yang jauh. Sehingga tidak boleh kita mengatakan ha hunaka atau ha hunalika, tapi hanya bisa digunakan untuk ha huna. Begitu juga manakala lafadz huna di sini haknya dibaca kasroh sehingga menjadi hina, maka lafadz hina di sini maknanya bukan untuk tempat yang dekat lagi, tetapi sudah berubah menjadi tempat yang jauh. Jadi huna maknanya adalah di sini, sementara hina di sini juga maknanya adalah di sana. Jadi beda. Maka perhatikan cara membacanya. Apakah dimaksudkan untuk makna jauh atau dimaksudkan untuk tempat yang dekat. Selanjutnya contoh huna yang dimasukin oleh huruf jar seperti lafadz ad-dukhulu min huna wal khuruju min huna. Ad-dukhulu adapun masuknya min huna dari sini, wal khuruju adapun keluar min huna dari sini. Jadi kalau masuk dari sini, kalau keluar dari sini, itu maksudnya. Pada contoh ini, lafadz huna sama-sama dimasukin oleh huruf jar min, sehingga secara mahal dia itu dijerkan. Namun karena memang lafadz huna di sini dimabnikan sukun, maka secara lafadz tanda jarnya tidak dapat ditampakkan. Jadi irobannya adalah min harfu jarin mabniun ala sukuni. Huna ismu isyaratin. Huna di sini adalah isim isyarah. Dzarfu makanin yang masuk di dalam kategori dzaraf makan. Fi mahalli jarin majrurun bimin, yang dalam keadaan jar dijerkan oleh huruf jar min. Selanjutnya contoh huna yang dimasukin oleh hak tanbih seperti lafadz inna ha huna qa'idun. Inna sesungguhnya kami hahuna di sini qa'idun ialah menunggu. Jadi makna asalnya adalah duduk, tapi yang dimaksud maknanya adalah menunggu. Di sini terdapat hak tambih yang masuk di dalam lafadz huna, sehingga makna yang dimaksud di dalam hahuna di sini adalah berada di tempat yang dekat, yaitu di sini. Sementara lafadz qa'idun ini adalah sebagai khobar daripada lafadz inna. Manakala lafadz hahuna di sini di i'rab, maka ha harfu tanbihin, huna ismu isyaratin. Ha di sini adalah huruf tanbih, sementara huna ini adalah isim isyarah. Mabniun ala sukuni yang dimabnikan atas sukun, fi mahallin nasbin ala dzarfiyah al makaniyah, dalam mahal nasab sebagai dzaraf makan. Selanjutnya bagaimana manakala lafadz huna ini berada di awal susunan kalimat? Contohnya seperti lafadz huna baitu Khalidin. Di sini rumah Khalid. Apa kedudukan daripada lafadz huna yang ada di awal susunan kalimat ini? Dalam hal ini terdapat dua pendapat. Pendapat yang pertama menyatakan bahwa lafadz huna ini tetap kedudukannya sebagai maf'ul fi.
Sementara lafadz Baitu Khalid ini kedudukannya sebagai mubtada dari khobar yang dibuang. Ini menurut pendapat yang mengatakan bahwa lafadz huna yang merupakan dhorof ini harus ada keterkaitan dengan kalimat yang lain. Karena memang lafadz huna ini dituntut ada keterkaitan dengan kalimat yang lain, maka otomatis di sini ada kalimat yang dibuang, dan kalimat yang dibuang di sini kedudukannya sebagai khobar. Takdirannya adalah mustaqirrun. Jadi lafadz mustaqirrun inilah yang menjadi khobarnya, sementara lafadz Baitu Khalidin ini dijadikan sebagai mubtada muakhar. Jadi aslinya mustaqirrun huna Baitu Khalidin. Manakala di i'rab huna ismu isyaratin. Huna di sini adalah termasuk dari isim isyarah. Dzarfu makanin juga masuk di dalam kategori dzarf makan. Mabniun ala sukuni yang dimabnikan sukun. Fi mahalli nasbin ala dzarfiyah al makaniyah, di dalam mahal nasab sebagai dzarf makan. Muta'alliqun bi khobarin mahdhufin, yang berkaitan atau yang berhubungan dengan khobar yang dibuang. Muqaddamin yang didahulukan. Takdiruhu mustaqirrun fi hadzal makan, yang takdirannya adalah mustaqirrun fi hadzal makan. Jadi huna di sini maknanya menjadi fi hadzal makan. Jadi fi hadzal makan di sini maknanya sama dengan huna. Jadi manakala di sini ditakdir menjadi mustaqirrun fi hadzal makan Baitu Khalidin. Ini menurut pendapat yang pertama yang mengatakan bahwa huna di sini kedudukannya sebagai maf'ul fi, sementara lafadz Baitu Khalidin sebagai mubtada dari khobar yang dibuang. Selanjutnya pendapat yang kedua, yaitu pendapat dari ulama yang mengatakan bahwa lafadz huna yang merupakan dhorof ini tidak memerlukan hubungan atau kaitan dengan kalimat yang lain, sehingga menjadikan lafadz huna di dalam susunan huna Baitu Khalidin di sini langsung sebagai khobarnya, sementara mubtadanya itu adalah lafadz Baitu Khalidin. Jadi secara langsung tanpa ada lafadz yang dibuang lagi. Jadi i'rabnya adalah huna ismu isyaratin. Huna di sini adalah isim isyarah. Dzarfu makanin yang mengandung makna dzaraf makan. Mabniun ala sukuni yang dimabnikan sukun. Fi mahalli raf'in khobarul mubtada'i, dalam mahal rafa sebagai khobar mubtada al muqaddami yang didahulukan. Sementara Baitu Khalidin mubtadaun sebagai mubtadanya. Ini adalah beberapa penjelasan dari dua lafadz yang masuk di dalam kategori dhorof makan, yaitu lafadz haitsu dan lafadz huna. Selanjutnya silahkan untuk dipelajarin dengan seksama dan sampai jumpa pada pembahasan berikutnya.